sih Pak Arjuna itu maksa kamu untuk mengakuinya? Padahal udah berkali-kali dibilang kalau bukan kamu pelakunya, sayang. Banget dia, sampai dia tega menjadikan nyawa kamu taruhannya. Karena cuma Novia yang mama punya saat ini. Saya mengerti. Papa sama sekali gak ada niat untuk nyakitin lo. Jeffrey sudah salah memilih pasangan hidupnya adalah Novia. Halo Sobat Tanaka, takdir cinta yang kupilih Jumat 11 Agustus 2023 malam ini. Novia kaget, Pak Arjuna bilang pilihan Jeffrey menikahi Novia salah hanya demi keselamatan dirinya. Novia tidak percaya. Kak Jeffrey pun putuskan untuk cepat-cepat mencari pihak ketiga yang menjebak Novia dan mengadu domba dengan ayahnya karena masalahnya berada pada orang tersebut. Jika tidak bisa, akan merembet kemana-mana. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komentar, dan share videonya. Gratis kok, dijamin gratis. Terlihat ya dalam episode semalam memang benar-benar sangat menegangkan. Sebagai pecinta TCYK, kita sama-sama mengamini bahwa adegan semalam adalah adegan puncak emosi di mana akhirnya terbongkar semua kebencian Pak Arjuna terhadap Novia, di mana Pak Arjuna menuduh Novia lah pelakunya sehingga terjadilah insiden Novia tercebur di danau Taman Asoka dan terlihat seolah-olah Pak Arjuna hendak membunuh Novia, sehingga dalam episode semalam terlihat Pak Arjuna pun mengenakan baju oranye. Nah, pada episode malam ini dapat dipastikan ya, pasca Novia keluar dari ruang rawat, terlihat memang akhirnya Novia bersama Kak Jeffrey, Bu Esti pergi ke Polsek Tanah Bata untuk dimintai keterangan. Dan saat sampai di kantor Polsek, terlihat Bu Esti bersama Novia bertemu dengan Bu Astrid. Terlihat Bu Astrid yang benar-benar sangat menyayangi Novia, khawatir sekali. Dan terlihat Novia pun bahwa bilang dirinya baik-baik saja. Bu Astrid pun sampai minta maaf ke Novia dan Bu Esti atas sikap suaminya yang benar-benar keterlaluan. Novia dan Bu Esti pun sadar betul walaupun di dalam hati mereka tetap penuh dengan ketakutan. Terlihat Novia pun akhirnya memberikan keterangan ke pihak kepolisian mengenai kejadian yang sebenar-benarnya, dan hal inilah yang membuat Bu Astrid dan Kak Jeffrey pun semakin ketar-ketir hatinya karena mereka tahu tindakan suami dan ayah mereka. Suami dari Bu Astrid dan ayah Kak Jeffrey ini benar-benar sangat keterlaluan dan bisa kena tindak pidana jika Novia melaporkan. Namun entah kenapa Novia hanya menceritakan kejadian yang sebenarnya tanpa ditambahkan dan tanpa dikurangi. Bahkan Novia pun bilang bahwa semua ini hanya salah paham. Kak Jeffrey pun yakin betul bahwa memang dia harus secepatnya menemukan siapa di balik semua ini, siapa orang yang telah membuat Novia terjebak dan mengadu domba ayahnya dengan Novia. Novia pun terlihat dalam episode malam ini masih dalam keadaan yang lemah karena kita sama-sama ya pahami ya, trauma emosional yang Novia alami pada episode semalam benar-benar sangat menusuk hatinya, sehingga Kak Jeffrey pun sadar betul bahwa Novia tidak mau berhubungan dulu ataupun bertatap muka dengan Pak Arjuna. Ya memang karena Pak Arjuna sekarang berada di balik jeruji penjara. Terlihat dalam episode malam ini Kak Jeffrey pun juga minta ke Novia apakah kali ini Novia akan menuntut lagi Pak Arjuna atas tindakannya di Taman Danau Asoka. Novia pun meminta waktu kepada Kak Jeff untuk memikirkannya karena dirinya benar-benar masih trauma. Kak Jeff pun mengangguk dan memberi Novia waktu seluas-luasnya agar Novia bisa mengambil keputusan yang benar. Terlihat dalam episode malam ini Novia pun tidur sendiri karena Kak Jeffrey pun terlihat sedang mengurus sesuatu. Terlihat Kak Jeffrey pun langsung bertemu dengan Ben ya dan minta Ben untuk mencari solusi dari permasalahan ini karena Kak Jeffrey bilang tidak mungkin Novia mengupload video itu dan sekarang dia harus cepat menemukan pihak yang telah berada di balik semua ini karena sekarang masalah merembet kemana-mana dan akhirnya ayahnya sendiri sampai berada di balik jeruji penjara.
Ben pun lalu mengemukakan idenya bahwa dia akan mencari tahu siapa orang yang mengupload video itu dan berada di sekitar rumah Novia pada jam tertentu dan hari tertentu. Kak Jeff walaupun yang awalnya tidak mengerti akhirnya mengizinkan Ben untuk segera bertindak cepat. Sementara itu, Kak Jeff pun akhirnya pulang ke apartemennya dan melihat Novia sudah tertidur pulas. Kak Jeffrey pun sampai menangis karena dia tidak menyangka bahwa istrinya akan diperlakukan seperti itu oleh ayahnya sendiri, di mana kita sama-sama tahu nyawa Novia sudah berada di ujung tanduk. Lebih tepatnya lagi nyawanya sudah berada di bawah kaki Pak Arjuna. Kak Jeff pun benar-benar menyesali tindakan ayahnya. Tetapi yang benar-benar dia sesali adalah dia belum menemukan siapa pelakunya, siapa yang upload video itu dan mengobrak-ngabrik keluarganya, serta mengadu domba istri dan ayahnya. Kak Jeff pun terlihat begitu khawatir ya dengan permasalahan yang akan terus berlarut seperti ini. Terlihat pada keesokan harinya saat Kak Jeff meminta Novia untuk pergi bersama dirinya karena dia tidak mau Novia pergi sendiri. Bahkan Kak Jeff pun meminta Pak Faisal untuk mengikuti Novia 24 jam kemanapun dia pergi. Terlihat pada episode malam ini di mana Kak Jeff yang dengan bersama Novia keluar apartemen bertemu dengan Mike secara tidak sengaja, di mana kita sama-sama tahu semua ini adalah Mike yang melakukannya. Mike pun lalu bertanya-tanya seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan tidak tahu apa-apa mengenai progres dari video viral itu terhadap perusahaan ataupun keluarga besar Pak Arjuna. Kak Jeff pun tidak mau banyak bertanya dan langsung permisi sambil menarik tangan Novia perlahan. Terlihat ya wajah Mike yang benar-benar putus asa karena dia sekarang semakin sulit untuk menemui Novia ataupun meminta kerjasama dengan Novia. Sementara itu terlihat Novia pun akhirnya mengajar di kinder school dan Kak Jeff pun bekerja dan menemui Ben. Terlihat Ben menemui titik terang pada episode malam ini, di mana Ben pun bilang bahwa dia menemukan sebuah mobil berhenti pada jam tertentu dan hari tertentu di depan rumah Novia selama beberapa menit. Ben meyakinkan Kak Jeff bahwa mobil ini bisa jadi pelakunya dan memang cukup waktu untuk mengupload video itu tidak terlalu lama, bahkan di bawah 5 menit, dan memang mobil itu berhenti di depan rumah Novia atau di sampingnya tidak dalam waktu 5 menit, bahkan kurang dari itu. Kak Jeff pun minta Ben segera menyelidiki siapa yang berada di dalam mobil itu. Sementara dalam episode malam ini, Bu Astrid dan Kak Jeff pun mengunjungi Pak Arjuna yang berada di dalam sel penjara. Pak Arjuna pun lagi-lagi meminta Kak Jeff dengan nada emosi bahwa istrinya lah yang pelaku di balik semua ini. Kak Jeff bilang bahwa dia akan menemukan buktinya, tapi lagi-lagi Pak Arjuna emosi dan bilang bahwa bukti sudah tersedia jelas, dan bahkan Kak Jeff pun sudah memastikan bahwa apa yang ditemukan Pak Arjuna dan hackernya Kak Jeff itu sama, Novia lah pelakunya. Namun dengan keyakinan yang sangat tinggi, Kak Jeff bilang bukan Novia pelakunya, sehingga Pak Arjuna pun menggelengkan kepalanya karena Pak Arjuna menganggap Jeffrey tidak sadar bahwa istrinya sudah mengobrak-ngabrik dan mengadu domba keluarga mereka, karena Pak Arjuna yakin Novia masih dendam dengan Kak Jeffrey. Disinilah ya terlihat perbedaan pendapat yang begitu besar antara Kak Jeff dan Pak Arjuna. Namun sepertinya Kak Jeff tidak mau terlarut-larut berargumentasi dengan ayahnya. Kak Jeffrey pun menjanjikan kepada Pak Arjuna dia akan menyelesaikan masalah ini dan menemukan pelaku sebenarnya. Pak Arjuna terlihat menggelengkan kepalanya, namun dia diam saja karena Pak Arjuna sudah hopeless bicara sama Kak Jeff yang merasa yakin bukan Novia. Kak Jeff pun akhirnya pergi dan membiarkan Pak Arjuna bersama Bu Astrid berbicara. Kak Jeff pun menemui Ben lagi dan terlihat dalam episode malam ini Ben memberi kabar dia sedang mengikuti mobil itu dan ternyata mobil itu berhenti di Vias TV. Kontan saja Kak Jeff kaget sekali ya, kenapa mobil yang dicurigai upload video itu berada di Vias TV? Apakah benar semua ini akal-akalan Pak Arjuna atau memang Pak Arjuna juga ditipu? Kak Jeff pun semakin penasaran ya bahwa akhirnya Ben berhasil menemukan kira-kira pihak ketiga yang hendak menghancurkan pernikahannya, hendak menghancurkan keluarganya. Wah, episode malam ini memang benar-benar patut ditunggu ya.
Sementara itu terlihat Hakim dan Tami yang sedang dalam berada posisi yang sangat bahagia, benar-benar sampai mengelus dada Taminya karena Bu Indri yang datang ke rumah Hakim lagi-lagi ngomel. Karena memang dalam beberapa episode lalu Bu Indri sempat voice note ke Tami tapi tidak dibaca, bahkan tidak dijawab. Tami pun minta maaf karena dirinya sedang sibuk ngurusin pindah-pindahan barang-barangnya ke rumah Hakim. Bu Indri pun lalu tetap saja mengatur-ngatur Tami. Hakim yang tahu Tami geleng-geleng kepala meminta Tami untuk bersabar karena dia yakin Tami bisa melalui semua ini, kan mereka sudah jadi suami istri. Tami pun tersenyum walaupun kita sama-sama tahu ya, Tami benar-benar tertekan dengan sikap intimidasi dari Bu Indri yang selalu kepo. Penasaran kan dengan episode terbarunya? Saksikan saja. Terima kasih, sampai jumpa.